Kisah ini menceritakan tentang Leo, seekor singa muda yang baru pertama kali turun ke dunia pertarungan. Ia berambisi menjadi singa terkuat di wilayah utara sabana. Dengan sura yang masih pendek dan cakar yang belum penuh, Leo merasa dirinya sudah cukup tangguh untuk menantang siapapun. Namun, hari itu, langit sabana menjadi saksi bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan dalam bentuk lain. Leo baru saja kalah bertarung. Lawannya adalah Toga, singa petarung dari wilayah barat. Tubuh Leo penuh luka, nafasnya berat, matanya nyalang karena amarah dan rasa malu. Dengan tertatih, ia berjalan menuju sebuah batu besar di tengah padang. Di sana duduk seekor singa besar, surainya lebat, dan matanya tajam namun tenang. Ia adalah Raja Singa, bernama Rakar, pemimpin tertua dan terkuat dari seluruh sabana. Kenapa aku kalah? Aku sudah latihan, aku kuat. Tapi kenapa aku kalah, Raja? Kau kalah karena kau hanya mengandalkan ototmu, bukan akalmu. Leo menunduk, bergetar. Tapi aku ingin jadi seperti kau, Raja. Dihormati, ditakuti, tidak ada yang berani menantangmu. Aku tidak ditakuti karena pernah menang. Aku ditakuti karena tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mundur. Leo menatap mata Rakar, matanya masih merah tapi kini penuh tanya. Kalau aku nggak bertarung, mana bisa aku tahu siapa aku? Itulah pelajaranmu hari ini, Leo. Kau sudah tahu siapa dirimu, lewat kekalahanmu. Aku gagal. Kegagalan bukan akhir, ia adalah pintu. Pertanyaannya, apakah kau akan masuk dan belajar atau membalik badan dan menyalahkan pintu itu? Leo terdiam. Angin membawa suara alam yang hening, hanya detak jantungnya yang terasa keras di telinganya sendiri. Rakar melanjutkan, aku pernah kalah juga, tapi aku memilih duduk seperti ini, merenung, belajar dari tanah, dari luka, dari diam. Hari itu, Leo tidak mendapat kemenangan, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih kuat dari itu. Pemahaman bahwa menjadi raja bukan soal mencakar siapa yang paling keras, tapi tentang bagaimana kau berdiri setelah jatuh. Dan Rakar tahu, seekor singa sejati baru lahir bukan saat dia menang, tapi saat dia mampu menerima kekalahan tanpa kehilangan semangatnya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Raja Rakar, Leo tak lagi terlihat di tengah sabana. Ia mengasingkan diri di pinggiran hutan akasia, di tempat di mana suara angin lebih nyaring daripada suara ego. Setiap pagi, Leo bangun lebih awal. Ia berlari bukan untuk mengejar musuh, tapi untuk mengenali kekuatannya sendiri. Ia mengasah cakarnya di batang pohon, bukan untuk bertarung, tapi untuk disiplin. Ia mulai memperhatikan arah angin, jejak di tanah, dan suara langkah hewan lain. Hari-hari itu sunyi, tapi justru di sanalah karakter baru mulai tumbuh. Hingga suatu hari, seekor anak zebra datang dengan napas tersengal. Ia membawa kabar. Tuan Leo, Toga datang ke wilayah utara. Dia menantang semua singa muda. Banyak yang cedera. Dia mencari kau. Leo menatap langit. Dulu, ia pasti akan langsung menyambut tantangan itu dengan amarah. Tapi kali ini, ia berdiri perlahan, tanpa teriakan, tanpa kegugupan. Baik, katakan padanya, aku datang. Tapi kali ini, bukan untuk membuktikan kekuatan. Aku datang untuk menghentikan pertarungan yang sia-sia. Di tengah sabana, para hewan berkumpul. Toga berdiri gagah, matanya mencari Leo. Mana singa muda yang dulu lari dengan luka? Apa dia masih menyembunyikan cakarnya? Leo melangkah keluar dari kerumunan. Tapi kali ini langkahnya lebih mantap. Ia tak datang seperti anak muda sembrono, tapi seperti pemimpin yang baru lahir. Aku di sini, tapi aku tak akan bertarung seperti dulu. Aku datang bukan untuk menang,
Aku datang untuk menghentikan siklus kosong ini. Toga meremehkan. Jangan bicara seperti raja, Leo. Kau bukan siapa-siapa. Aku tak butuh mahkota untuk bersikap bijak. Aku belajar bahwa pertarungan tanpa arah hanya membuat tanah ini penuh luka. Kerumunan hening. Bahkan angin pun seperti berhenti sejenak. Dari kejauhan, Rakar sang raja muncul perlahan, menyaksikan dari atas batu besar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Leo dengan mata yang menyimpan rasa bangga. Toga mendekat Leo, tapi tak menyerang. Jadi, kau tak mau bertarung? Jika aku harus bertarung, aku akan bertarung untuk melindungi, bukan untuk memuaskan ego. Jika itu yang kau cari, carilah tempat lain. Toga terdiam. Matanya menyipit. Tapi entah kenapa, ia berbalik dan berjalan pergi. Tak satu pun suara terdengar, tapi semua makhluk tahu. Leo bukan lagi singa yang sama. Hari itu, Leo tidak menang karena cakar. Ia menang karena ia berani memilih jalan yang lebih sulit, yaitu menahan diri saat ia bisa menghancurkan. Dan jauh di atas sabana, Rakar tahu seorang raja baru lahir bukan dari kemenangan, tapi dari ketenangan. Beberapa musim telah berlalu sejak hari ketika Leo menolak pertarungan dengan Toga. Sabana kini tenang. Para hewan mulai menyebut nama Leo bukan sebagai petarung, tapi sebagai penengah. Ia tidak memerintah seperti raja. Tapi saat ada konflik antar kawanan, Leo datang dengan tenang dan disegani. Seekor jerapah pernah berkata, kalau Leo sudah duduk, biasanya semua duduk. Sementara itu, Rakar, sang raja tua, semakin jarang dikelihatan. Usianya sudah hampir setua batu di tempat ia duduk. Tubuhnya masih besar, tapi langkahnya kini lebih lambat dari angin yang lelah. Suatu pagi, Leo dipanggil ke puncak batu besar tempat Rakar biasa duduk. Ia mendaki perlahan dan menemukan raja sudah duduk menunggu ditemani angin pagi dan burung-burung yang berterbangan rendah. Leo, tahukah kau kenapa aku memanggilmu ke sini hari ini? Jika untuk mendengarkanmu, aku akan datang bahkan jika kau memanggilku lewat bisikan. Aku sudah lelah, Leo. Suara sabana kini bukan lagi milikku. Tapi aku tak khawatir. Karena aku tahu ada satu singa yang tidak hanya mendengar, tapi juga mengerti. Kau ingin aku menggantikanmu? Tidak. Aku ingin kau menjadi dirimu sendiri, bukan aku. Sabana tidak butuh dua raja yang sama. Ia butuh pemimpin baru dengan cara baru. Leo terdiam. Matanya menatap cakrawala yang luas. Di kejauhan, ia melihat tanah yang dulu pernah menghinanya dan kini menantinya. Jadi raja yang tidak butuh tahta untuk dihormati. Jadilah suara yang bahkan saat diam bisa menenangkan badai. Dan pagi itu, tanpa upacara megah, tanpa sorakan, warisan berpindah tangan. Rakar turun dari batu besar, perlahan, untuk terakhir kalinya. Dan Leo berdiri di atasnya, tidak dengan dada membusung, tapi dengan kepala menunduk, menyadari beratnya kepercayaan. Leo now bukan lagi singa muda yang pernah kalah. Ia adalah kisah dari luka yang tidak disesali, jalan panjang yang ditempuh tanpa kebencian dan keberanian untuk menjadi bijak. Sabana punya raja baru, bukan dari taring terpanjang, bukan dari auman paling keras, tapi dari hati yang paling tenang. Tamat.